Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Arnisyah MPD dengan nomor induk dosen nasional 1125099302. Saya merupakan seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya untuk membuat pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT PT Bidang Pengajaran. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana mata kuliah ini sesuai dengan kepakaran dan background pendidikan saya, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah ini sifatnya wajib dengan bobot 3 SKS, yang mana diselenggarakan pada setiap semester genap untuk mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan. 2 pertemuan diantaranya adalah pertemuan UTS dan UAS, sedangkan 14 pertemuan yang lain adalah perkuliahan tatap muka. Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib kurikulum atau yang disingkat dengan MKWK yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, khususnya pada pasal 35, yang mana di dalamnya salah satunya dibahas adalah mewajibkan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib yang diajarkan di perguruan tinggi selain mata kuliah agama, Pancasila, dan juga mata kuliah kewarganegaraan. Mata kuliah umum bahasa Indonesia bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman yang mendalam terhadap kaidah bahasa Indonesia laras ilmiah, sehingga mahasiswa dapat menerapkan kaidah tersebut dalam setiap penggunaan bahasa Indonesia. Dan mata kuliah ini tentunya akan membekali mahasiswa dalam pemahaman kaidah bahasa Indonesia yang tertuang dalam ejaan yang disempurnakan. Yang selanjutnya, pelatihan secara intensif kaidah penggunaan bahasa Indonesia laras ilmiah. Yang terakhir adalah terampil dan bersikap positif dalam penggunaan kaidah bahasa Indonesia laras ilmiah. Metode perkuliahan yang saya selenggarakan dengan metode tatap muka di dalam kelas, yaitu dengan mengedepankan prinsip keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah pendekatan DIA. Yang pertama adalah D, yaitu delivery. Pada tahapan delivery ini, saya membawakan materi perkuliahan yang saya ampu ini, yakni transfer ilmu atau materi pelajaran yang tersusun dengan rapi sesuai dengan yang tercapai dalam rancangan pembelajaran semester atau RPS. Yang selanjutnya adalah interaction. Saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar dengan mahasiswa agar pembelajaran tidak terpusat hanya pada dosen saja, melainkan terpusat pada mahasiswa atau yang sering kami sebut dengan student centered learning. Nah, untuk membangun interaksi dengan mahasiswa, biasanya saya membuat kuis dengan berbantuan aplikasi
Bisa seperti aplikasi Kahoot, Quizizz, ataupun meminta mahasiswa untuk menuliskan jawaban dari kuis tersebut langsung di papan tulis. Yang selanjutnya adalah assessment. Assessment dalam hal ini yaitu saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Ada 5 komponen yang saya nilai dalam proses perkuliahan, yang mana 5 komponen penilaian ini sudah saya sepakati di awal pertemuan yang tertuang dalam kontrak perkuliahan. Komponen pertama yaitu kehadiran dan kedisiplinan dengan bobot nilai 10%. Nah, adapun pada kehadiran, saya membatasi maksimal 3 kali pertemuan saja mahasiswa tidak masuk. Selebihnya maka penilaiannya akan berkurang. Yang selanjutnya adalah tugas. Bobot nilai tugas ini adalah 25%. Nah, biasanya tugas saya berikan pada setiap akhir materi dalam modul. Yang selanjutnya adalah diskusi. Diskusi ini dengan bobot 15%. Biasanya saya lakukan diskusi ini pada awal pertemuan, yaitu dengan memberikan pertanyaan pemantik di awal kepada mahasiswa. Yang selanjutnya adalah ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 25%. Untuk mendukung capaian pembelajaran program studi di PGSD dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang terdiri dari 3 domain utama, yaitu domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan, saya merumuskan CPL yang relevan diintegrasikan dalam pembelajaran. Adapun CPL yang relevan tersebut diantaranya yang pertama P1, yaitu menguasai konsep dan prinsip penulisan ilmiah. Yang selanjutnya S5, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta dapat atau temuan orisinal lainnya. Yang selanjutnya adalah KU6, yaitu mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, teman sejawat baik dalam maupun di luar lembaga. Setelah menyelesaikan mata kuliah Bahasa Indonesia ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yaitu yang tercermin dalam CPMK sebagai berikut. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa menguasai proses penalaran ilmiah, khususnya dalam mendasari pemilihan diksi yang tepat, dalam pembuatan kalimat efektif, pembuatan paragraf, serta perencanaan karangan untuk menghasilkan karya ilmiah dengan baik dan benar. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu bertanggung jawab terhadap hasil penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan aturan di perguruan tinggi. Adapun CPMK yang ketiga yaitu yang terakhir adalah mahasiswa mampu membuat karangan ilmiah dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk makalah ataupun dalam bentuk skripsi. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini disusun secara sistematis untuk mendukung capaian pembelajaran yang mencakup pemahaman konseptual hingga keterampilan teknis dalam ragam ilmiah. Adapun ruang lingkup materi pembelajaran yang disampaikan dalam satu semester itu sebagai berikut. Yang pertama ada hakikat dan ragam bahasa. Yang kedua, sejarah bahasa Indonesia. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang keempat, kaidah penulisan huruf. Yang kelima, kaidah penulisan kata. Yang keenam, kaidah penulisan kalimat. Yang ketujuh, kaidah penulisan paragraf. Yang kedelapan, proses unsur serapan.
Yang terakhir adalah penulisan karya tulis ilmiah. Untuk selanjutnya yaitu tahapan pembuatan video pembelajaran, yaitu silahkan menyimak tahapan video pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi dosen ini. Demikian, selamat menyaksikan. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, teman-teman semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi perkuliahan, ragam bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi ya, yang mana materi tersebut sudah tertuang dalam modul. Sudah diterima belum link modulnya? Sudah, Bu, sudah. Boleh dibuka di halaman 8 kalau tidak salah. Coba dicek. Ya, materinya tentang kaidah penulisan huruf ya. Nah, namun sebelum masuk ke materi ya, Ibu mau merefleksikan pertemuan pada pertemuan hari ini, merefleksikan pertemuan hari ini di materi sebelumnya ya. Boleh masukkan gamenya. Boleh juga di scan barcode bagi yang menggunakan handphone ya. Kalau yang menggunakan komputer boleh nanti diklik pinnya. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah saya start ya. Sudah siap? Siap ya? Oke, saya start. Ada musik yang supaya lebih asik. Ya, pertanyaannya, manakah pernyataan berikut ini yang salah? Nah, baik, jawabannya yang benar adalah bahasa Indonesia adalah alat pemersatu antar negara. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ya, tidak ada yang menjawab C. Oke. Next, pertanyaan berikutnya. Manakah pernyataan berikut yang salah? Oke, dibaca dulu ya. Ya, ada yang menjawab bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dunia pendidikan. Ada juga yang menjawab bahasa Indonesia adalah alat penghubung tingkat internasional. Yang betul jawabannya adalah yang kuning ya. Oke, nih siapa nih yang masuk podium? Andrea, Doni. Siapa nih? 650 poin. Jeng Siska. Oke. Nah, oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau ngetes dulu ya. Ini ada kata ya, di mana penulisannya sama ya. Namun apakah pelafalannya berbeda? Kita tes dulu. Siapa yang mau melafalkan kata yang pertama dulu? Saya, Bu. Doni. Oke, silakan Don. Berdiri atau sini atau situ, Bu? Berdiri aja. Di sini aja ya, Bu ya. Oke. Seret dan seret, Bu. Oke, diulang Don. Seret dan seret. Seret dan seret. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih, Bu. Berbeda tidak kata seret dan seret? Berbeda ya. Kalau seret apa kira-kira? Ini, Bu. Seret. Ditarik paksa, seret loh. Seret. Oke, Bu. Seret ya. Seret apa? Menarik Gini, dengan Bu. paksa. Seret. Ya. Kalau seret, Haus. seret Ini. tenggorokan ya. Biasanya tuh acuannya tenggorokan ya, seret kering. Nah, gitu ya. Bayangkan meskipun dari segi penulisan sama, namun pelafalannya berbeda. Ya. Oke, siapa yang mau melafalkan yang kedua? Andra, Bu. Andra. Oke, silakan. Apel sama apel. Apel dan Apel. apel. Kalau apel apa? Buah. Buah ya? Ya. Setuju nggak yang lain? Setuju. Oke, kalau apel?
Upacara. Upacara. Benar tidak kira-kira? Oke, apel. Ini apel apa apel? Apel dan Apel sama apel ya. apel. Apel ini adalah buah, sedangkan apel adalah upacara. Kira-kira yang membedakan di mana? Pengucapan E-nya, Bu. Pengucapan E-nya. Oke, kita cek dulu yang terakhir. Siapa yang mau yang terakhir? Saya Bu. Oke, siapa namanya? Arum. Arum. Oke. Coba dibaca Arum. Ini apa Arum? Seri. Oke, yang ini? Seri. Coba diulangi lagi. Seri. Seri. Seri dan Seri. seri. Kalau seri apa? Kira-kira? Seri itu wajah berseri-seri. Seri ya, wajah berseri-seri misalnya konteks kalimatnya ya. Kalau seri? Seri itu Imbang. Imbang ya, Doni yang jawab. Oke, jadi meskipun sama penulisannya, yang membedakannya adalah pelafalannya. Kalau menurut kalian pelafalannya di mana kira-kira yang membedakannya? Di huruf apa? E-nya ya, E-nya. Oke. Di pelafalan huruf E. Kenapa? Nah, kita masuk pada materi ya. Nah, dalam kaidah penulisan huruf ya, dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal yang namanya huruf abjad yang terdiri dari huruf kapital dan non kapital. Nah, huruf kapital ini ya yang di atas, huruf non kapital ini yang di bawah. Sebenarnya kalau untuk ragam lisan itu tidak terlalu mempengaruhi ya, tetapi yang berpengaruh itu pada ragam tulis ya, karena kita menulis dan sebagainya itu menggunakan tulisan dalam bahasa Indonesia atau kata yang dirangkai itu merupakan susunan dari huruf-huruf yang mana itu sangat berpengaruh terhadap penggunaan huruf kapital maupun non kapital. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal yang namanya huruf vokal dan juga huruf konsonan ya. Kalau huruf vokal kita kenal dengan A, I, U, E dan O ya. Nah, yang mendasar dan perlu dicermati dan dipahami di sini adalah pelafalan huruf E tadi ya. Ada 3 pelafalan dalam bahasa Indonesia yaitu E, dan E. Memang membedakan antara E terbuka dan E tertutup itu agak sulit ya. Samar-samar ya. Contoh pada kata lele dan lelet. Lele, lelet. Bisa membedakan tidak? Lele, lelet. Ya. E-nya hampir-hampir sama, hanya berbeda satu kata terakhir. Satu lele, satu lelet. Ya. Satu lagi adalah untuk kata emas. Ini adalah pepet namanya. Ya. Contoh pada kata emas, kena, tipe ya. Kemudian yang satunya lagi adalah enak, petak, sore. Sama halnya seperti pada kata apel dan apel ya. Apel dan apel. E-nya terbuka atau E-nya E tertutup. Atau kalau dalam bahasa tulis itu dilambangkan dengan E yang ditandai dengan diakritik. Nah, itu namanya ya. Untuk pelafalan yang lain seperti A, I, O dengan U dalam bahasa Indonesia itu tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu menonjol seperti bahasa daerah. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bu, izin Bu, ingin bertanya. Oke, silakan. Untuk pelafalan misalnya pelafalan kata-kata Bu, misalnya tante dan tante, itu apa yang membedakannya Bu? Oke, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan mana yang benar tante atau tante ya. Kalau dalam pelafalan bahasa Indonesia itu yang benar adalah tante. Tipis ya. Kalau tante itu pelafalan orang kita, yaitu orang Dayak. Nah, kalau pelafalan dalam bahasa Dayak itu tidak ada E seperti dalam bahasa Indonesia ya. Adanya E saja semuanya. Mau kemana ya kemana bahasanya, tante ya tante gitu ya, karena dalam bahasa Dayak itu tidak ada perbedaan pelafalan bunyi E gitu ya jawabannya. Izin Bu, mau bertanya. Baik, silakan.
pengafalan yang benar itu elang atau elang, Bu? Vera, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara pelafalan yang benar antara elang dan elang? Yang betul adalah elang ya. Tapi ada juga nama burung lain yang mungkin pelafalannya itu menggunakan pelafalan bahasa Dayak seperti enggang ya. Enggang, e-nya juga di depan. Nah, enggang itu bukan enggang pelafalannya tapi enggang ya. Karena menggunakan pelafalan dalam bahasa Dayak. Kalau elang ya elang saja pelafalan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Begitu ya, Vera? Oke, bisa dipahami yang lain? Bisa, Bu. Oke, bisa. Oke, baik, selanjutnya adalah penggunaan huruf konsonan ya. Nah, dalam bahasa Indonesia ada penggunaan huruf konsonan yang perlu diperhatikan yaitu pada penggunaan huruf Q dan X. Karena ya huruf Q dan X ini biasanya atau umumnya berasal dari bahasa atau unsur serapan dari bahasa asing. Kalau kata yang terkandung di dalamnya huruf Q dan S itu jarang sekali ada dalam bahasa Indonesia, kecuali dia serapan dari bahasa asing. Kalau huruf Q itu biasanya sering diserap dari bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab itu ada huruf yang namanya huruf O. Ketika dilafalkan dalam bahasa Indonesia itu ki ya. Makanya seperti kata ikro, qori'ah gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari huruf ki, ikro gitu ya. Qori'ah gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dilebur menjadi huruf ki gitu ya. Selanjutnya huruf X ya. Huruf X ini biasanya berasal dari serapan bahasa Inggris ya. Kalau ditelusuri sepertinya sulit sekali mencari kata yang di dalamnya terkandung huruf X, tapi kata itu asli dalam bahasa Indonesia. Coba cari misalnya. Maksimal. Maksimal itu dari bahasa Inggris ya. Maksimal X-nya apabila diletakkan di tengah berubah menjadi pelafalan K dan S ya. X itu berubah menjadi K dan S seperti kata maksimal gitu ya. Oke, nah itu untuk pelafalan huruf konsonan. Baik, materi yang selanjutnya adalah gabungan huruf vokal yang biasanya disebut dengan monoftong dan diftong. Nah, apa sih monoftong dan diftong itu ya? Yang pertama monoftong itu adalah dua vokal yang saling berdekatan namun pelafalannya dibaca satu. Seperti kata rih, sedati, atau sade. Mungkin kata tersebut asing di telinga kalian ya. Tapi ada satu kata yang mungkin sudah tidak asing lagi ya, seperti kata haredang. Pernah mendengar kata haredang? Haredang, tulisannya itu hareudang ya. Itu biasanya berasal dari bahasa daerah, terutama dari bahasa Sunda. Nah, begitu. Namun dalam bahasa Indonesia mungkin agak jarang kita mendengar istilah itu ya. Oke, lalu selanjutnya adalah diftong. Nah, diftong ini adalah dua vokal yang saling berdekatan namun kedua-duanya dilafalkan. Dalam bahasa Indonesia ada diftong ai, au, ei, oi ya. Diftong beda dengan vokal rangkap ya. Yang membedakannya dengan vokal rangkap adalah ketika disukukan katanya dia jadi satu kalau diftong. Tapi kalau vokal rangkap ketika disukukan katanya dia bisa dipisah. Contoh kata saat. A-nya kan berdekatan kan, namun dia bukan diftong, dia hanya vokal rangkap. Nah, apa saja diftong itu? Pertama, diftong ai, aikido, kailan, pandai, audit, taufik, harimau. Ada yang namanya taufik? Nggak ada. Oke, aigendon, geyser, survei, oikumene, boykot, sepoi ya. Jadi diftong ai, au, ei, oi ya itu.
Dalam bahasa daerah kita atau khususnya bahasa Dayak ada banyak sekali diftong ya. Contoh seperti kata balau. Balau atau balau? Tulisannya sama. Kalau balau dia diftong, kalau balau dia vokal rangkap. Gitu bedanya. Oke, yang selanjutnya yang terakhir adalah huruf konsonan. Nah, gabungan huruf konsonan ini dalam bahasa Indonesia itu ada 4. Ada KH, ada NG, NY, dan SY. Contohnya pada yang pertama adalah khusus, akhir, takhir ya. Yang mana kata ini, diftong ini, KH ini biasanya banyak diserap dari bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab itu ada yang namanya huruf kho. Kho pelafalannya ya. Nah, maka ketika dia diserap ke dalam bahasa Indonesia, huruf kho itu tadi beralih kepada diftong KH. Sama halnya dengan SY. SY ya, sya. Kalau dalam bahasa Arab itu sya. Syarat, musyawarah, arash, arnisyah. Nah, juga dari pelafalan dalam bahasa Arab yaitu huruf sya tadi. Nah, selanjutnya untuk yang lain adalah ada n dengan n. Kalau dalam ilmu bunyi itu en, ngeh atau nyeh gitu. Ada lambang bunyinya begitu ya. Ngarai, bangun, senang gitu ya. Dia mengeluarkan bunyi sengau namanya. Selanjutnya adalah untuk contoh dalam kata itu ada nyata dan banyak. Oke, itu materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Saya Bu, izin nanya Bu. Oke, silakan. Itu kan ada N-nya ya Bu. Oke. Nah di posisi akhir itu kan nggak ada diisi. Oke. Nama saya itu kan Doni Bu, D-O pakai N-Y. Oh Itu gitu. bisa masuk Bu di situ. Gimana tuh Bu? Kalau kita coba tulis di papan tulis ya, Doni ya Ya tadi pakai ya. Y, pakai N Y. sama Y Bu. Doni gini ya. Ya betul Bu. Tapi dia pelafalannya ini diganti I loh. Ya, kalau dia Don boleh itu masuk ke posisi akhir. Tapi kalau dia Doni nggak bisa Don. Oh, Kalau gitu ini ya, kan Bu? variasi aja, variasi bahasa. Maksudnya kan itu vokal konsonan rangkap ya. Konsonan rangkap yang dia nggak bisa dipisah Oh. pelafalannya. Bagus sih pertanyaannya ya, unik ya. Iya ya. Doni ya. Dia pelafalannya itu harus don. Don gitu loh. Makanya dia tidak ada di bagian posisi akhir Oke, ya. Bu, ngerti Bu. Ya gitu ya. Makanya dia tidak ada di bagian posisi akhir ya. Karena nama Doni ini boleh gitu, Bu. pakai I. Ya unik ya Unik ya, Don Bu, ya. ya. Oke, modern sekali nama Doni. Oke. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai materi terakhir yaitu konsonan rangkap ya. Untuk materi selanjutnya seperti penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, dan penggunaan cetak tebal kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan atau pertemuan berikutnya. Oke, silakan nanti modulnya dipelajari ya. Ada soal di paling akhir, silahkan dikerjakan sebagai pekerjaan rumah. Oke? Oke, baik. Terima kasih atas atensinya. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang saya sampaikan di ruang kelas bersama dengan mahasiswa. Setelah mengikuti perkuliahan tersebut, harapannya adalah mahasiswa dapat menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan laras ilmiah dalam lingkup akademik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.